perempuan dan permasalahan yang masih menjadi perhatian utama bagi penggiat layanan kesehatan. Menurut Dekan FKKM KUGM, Profesor Dr. Ova Emilia, kesehatan reproduksi ini menjadi salah satu topik cukup mendapat perhatian dari beragam pihak karena berkaitan dengan kualitas generasi di masa depan. Pentingnya menjaga kesehatan seksual dan juga reproduksi masih belum banyak disadari oleh banyak orang, pasalnya membicarakan hal tersebut masih dianggap tabu oleh sebagian orang. Setiap tahun setidaknya 2 juta remaja melakukan ansip abortion. Anak perempuan tidak tahu apa yang harus dilakukan saat menstruasi pertama kalinya, seperti pengelolaan kebersihan dan juga kesehatan saat menstruasi. Berdasarkan kasus-kasus di atas, sebenarnya apa sih kesehatan reproduksi itu? Kesehatan reproduksi atau KESPRO merupakan kondisi sehat secara fisikis, sosial, dan fisik yang berhubungan dengan fungsi proses dan sistem reproduksi baik pada pria maupun pada wanita untuk bisa bertanggung jawab dalam memelihara menjaga organ reproduksinya. Banyak sekali hal yang harus kita perhatikan untuk menjaga kesehatan reproduksi primar terhindar dari serangan penyakit dan gangguan lainnya, terutama bagi para perempuan yang sudah memasuki masa lajang dan mengalami siklus bulanan, yaitu menstruasi. Nah, kali ini kita akan mengarah pada kasus gangguan kesehatan reproduksi yang sering terjadi khususnya pada saat premenstruasi. Tentu penting sekali untuk menjaga kebersihan reproduksinya. Mengingat pada saat menstruasi, organ tubuh intim rentan terpapar oleh bakteri. Di Indonesia sendiri telah terjadi banyak sekali kasus gangguan kesehatan reproduksi pada perempuan yang terjadi karena kurangnya wawasan dan juga pengetahuan, sehingga pada akhirnya menimpa kaum wanita pada saat siklus menstruasinya terjadi. Disclaimer, bukan hanya untuk kaum perempuan loh, kaum laki-laki juga harus tahu. Dan untuk info menarik lainnya, nonton sampai habis ya. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan menstruasi. Nah, jadi menstruasi adalah tanda pubertas yang terjadi pada wanita. Menstruasi sendiri merupakan proses peluruhan, lapisan atau pendarahan yang terjadi pada uterus yang mengalir dari rahim menuju vagina. Proses menstruasi sendiri terjadi selama 28 hari atau 21 hingga 35 hari sekali dan selama 4 hingga 7 hari. Banyak sekali gangguan kesehatan reproduksi yang mengganggu kehidupan remaja putri di Indonesia. Hal ini sering terjadi karena kurangnya kesadaran menjaga kebersihan organ reproduksi pada perempuan, terutama pada saat periode menstruasi, di mana organ menstruasi ini merupakan proses pengeluaran darah melalui vagina dengan jumlah 20-60, sehingga proses menstruasi ini sendiri dapat meningkatkan kelembapan pada organ intim. Jadi, kalau cara menjaga kebersihan dan penggunaan pembalutnya yang salah, maka hal tersebut dapat meningkatkan resiko terkenanya gangguan kesehatan reproduksi. Salah satu contohnya adalah yang pertama, infeksi saluran reproduksi. Salah satu contoh dari penyakit ini adalah kandidosis dan juga vulvinitis. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Candida albicans yang dapat menyebabkan rasa gatal yang ekstrim, pembengkakan pada vulva dan vagina yang juga keputihan yang menggumpal. Penyakit ini disebabkan oleh karena higienetis wanita yang buruk terutama pada saat menstruasi. Nah, untuk itu kita perlu tahu cara untuk menjaga kesehatan reproduksi terutama pada masa menstruasi, yaitu yang pertama menggunakan pembalut sesuai dengan kebutuhan dan juga kenyamanan. Kedua, membersihkan organ intim atau vagina menggunakan air bersih dengan cara membasuh dari depan dan ke belakang. Kemudian dilap kering bersih sebelum mengganti pembalut. Ketiga, mengganti pembalut setiap 4-5 jam sekali atau lebih. Darah yang dikeluarkan terasa lebih banyak dan hal itu perlu diperhatikan karena pembalut harus diganti untuk mencegah terjadinya infeksi saluran reproduksi, infeksi saluran kencing, dan iritasi pada kulit. 4. Mencuci tangan sampai bersih sebelum dan sudah mengganti pembalut. 5. Rutin mengganti cairan darah minimal 2 kali sehari atau lebih dirasa lembab untuk mencegah terjadi bakteri atau jamur yang berkembang. 6. Tidak dianjurkan menggunakan pembersih atau pewangi tambahan air. 7. Perlu diketahui bahwa olahraga dan makan makanan yang sehat dan juga minum air yang cukup
dapat membantu menjaga kebersihan kesehatan reproduksi loh. Dan tahukah kalian, aksesoris yang persis senantiasa yang mewadahi dan juga antusias sangat berperan penting untuk menjaga kesehatan reproduksi kita. Serta melakukan pemeriksaan penyakit menular seksual atau PMS secara rutin itu penting dilakukan untuk menghindari penyebaran infeksi. Intinya, selalu menjaga kebersihan kulit di daerah kelamin, terutama pada saat selesai berenang mandi ataupun berkeringat. Jangan lupa diingat dan dipahami ya teman-teman. Nah, intinya perlu kalian ketahui bahwasanya kesehatan reproduksi baik itu perempuan maupun laki-laki sangat pentingnya kita jaga untuk masa depan kita dan ilmu mengenai manajemen kesehatan reproduksi. Bukan kita saja, para perempuan juga wajib tahu, laki-laki juga harus tahu bro, remaja produktif penari sejak dini. Hari atau 21 hingga 35 hari sekali dan selama 4 hingga 7 hari. Kesehatan reproduksi. Salah satu contohnya adalah yang Siklus bulanan yaitu menstruasi. Organ tubuh intim rentan terpapar oleh bakteri